Halo Bunda, kembali lagi dengan Bidan Seru nih. Kali ini kita akan bahas tentang penyebab paling sering terjadinya robekan saat melahirkan dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi Bunda gak usah khawatir nih ya, kita akan bahas juga bagaimana sih cara mencegah supaya tidak terjadi robekan pada saat melahirkan. Nah, di video kali ini kita akan bahas itu semua, makanya ditonton terus sampai selesai ya Bun. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa Bun, di-subscribe dulu ya, komen, share, dan like video ini. Dan jangan lupa juga ditekan lonceng notifikasinya supaya setiap nanti kalau aku upload video baru ada pemberitahuannya buat Bunda. Nah, ibu-ibu yang udah ada di trimester 3 nih, yang apalagi bentar lagi menjelang lahiran, pasti banyak banget kekhawatirannya ya. Termasuk nanti lahiran dijahit nggak ya, takut terjadinya robekan, apalagi hamil pertama ya, baru pertama kali mau lahiran, pasti aja pikirannya ke situ nih Bun ya. Karena wajar Bun, sangat wajar sekali Bun, karena yang namanya kita pikirannya dijahit itu takut sakit, takutnya kenapa-napa, takut sembuhnya lama. Nah, di video kali ini kita akan bahas dan kita juga akan jawab kekhawatiran Bunda, karena kita akan bahas juga bagaimana cara mencegahnya. Meskipun memang liang vagina ini memiliki tingkat keelastisan yang bagus, tapi kalau bayinya besar Bun, 3,5, di atas 3,5, bahkan mendekati 4 kilo nih ya, maka resiko terjadinya robekan juga semakin tinggi Bun. Apalagi untuk Bunda yang baru saja melahirkan untuk pertama kali. Jadi untuk Bunda yang mau lahiran normal pertama kali, resiko terjadinya robekan juga semakin meningkat Bun. Bahkan gak jarang juga Bun, bayi yang lahir di bawah 3,5 itu terjadinya robekan Bun. Terutama pada saat itu tadi ya, untuk Bunda yang baru pertama kali melahirkan. Nah, kenapa bayi yang besar ini bisa jadi faktor utama penyebab terjadinya robekan pada saat lahiran? Karena ukuran bayi yang besar, otomatis lingkar kepala bayinya juga besar ya Bun. Ketika lahiran, itu kan kepala bayi dulu yang turun ya. Ketika kepala bayinya turun melewati vagina, nah itu yang menyebabkan terjadinya robekan. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan pada saat bayi besar itu juga meningkatkan resiko persalinan yang lama. Ketika persalinan lama, kala duanya lama nih ya Bun, pada saat melahirkan, ibu bisa saja mengedan pada saat waktu yang salah. Jadi ketika persalinannya sudah pembukaan 10, karena bayinya besar ya, pembukaan udah lengkap nih, tapi karena bayinya besar itu pada saat proses persalinannya bisa jadi lebih lama ya. Ini disebut dengan persalinan lama tadi. Jadi ketika persalinannya lama, ibu bisa mengedan di waktu yang salah, terus-terusan ngedan karena udah nggak tahan ya, pembukaannya sudah lengkap. Nah, ketika ibu terus-terusan ngeden, otomatis ibu nggak rileks ya, ibu gelisah. Kemudian jadi si liang vagina ini bisa meregang lebih lama. Akibatnya ketika bayi keluar karena ngeden yang di waktu yang salah, persalinannya lama, nah itu meningkatkan juga terjadinya robekan, meningkatkan resiko terjadinya robekan pada saat lahiran Bun. Nah, jadi bayi yang besar ini resikonya kemana-mana ya Bun ya, bisa jadi ke persalinan yang lama hingga bisa menyebabkan terjadinya robekan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara mencegahnya Bu Bidan supaya tidak terjadi robekan gitu. Tentunya karena ini faktor utamanya paling sering menyebabkan terjadinya robekan adalah ukuran bayi yang besar. Tentu bagaimana cara mencegahnya adalah kita harus menjaga berat badan janinnya Bun. Menjaga berat badan janin agar tidak terlalu besar. Ya, pada saat hamil kita perhatikan asupan nutrisi kita, ya, apa yang kita makan, bagaimana pola hidup kita, itu kan mempengaruhi juga ke berat badan janinnya. Nah, bagaimana cara memantaunya supaya nanti ketika lahiran itu nggak terlalu besar ya, biar kita tahu nih gimana cara memantaunya dengan USG ya Bun. Karena dengan USG kita bisa mengetahui dengan jelas perkiraan berat badan janin. Ya, jadi ketika trimester 1 sampai dengan trimester 3 mau lahiran, kita pantau berat badan janin supaya nggak terlalu besar Bun. Karena kita harus pantau dari awal ya. Karena ketika kita pantau dari awal, ketika kita tahu nih, wah ini berat badannya berlebihan misalkan. Ya, ketika dilakukan pemeriksaan di trimester 1 atau 2, kita lihat nih, menurut dokter ini terlalu berlebihan berat badan janinnya. Nah, kita bisa mulai dari sekarang secepatnya supaya si berat badannya nggak
melonjak lebih jauh lagi gitu. Kita perhatikan dari asupan makanan, seperti apa yang paling umum, yang paling sering, menghindari makanan yang manis-manis ya bun, kalau berat badan bayinya terlalu besar. Nah, makanan apa aja yang manis-manis, seperti apa contohnya nih, kayak gini ya. Nih bisa dilihat ya bun. Nah, makanan-makanan ini bukan berarti bunda nggak boleh makan sama sekali nih. Ya, nggak boleh, pokoknya dari awal hamil nggak boleh makan makanan ini, takut bayinya terlalu besar. Enggak juga, bukan ya. Tapi menjaga porsinya gitu bun. Kalau makan sedikit-sedikit ya nggak apa-apa bun. Kalau mau makan sedikit sekali-sekali ya makan coklat ya boleh-boleh juga. Makan es krim ya boleh-boleh juga. Tapi porsinya yang harus kita perhatikan. Apalagi kalau ada indikasi itu ya, bayinya sudah terlalu besar pada saat hasil USG-nya diketahui ternyata bayinya besar. Nah, ini makanan-makanan ini harus dihindari. Tapi kalau misalkan bunda ketika hasil USG-nya bagus, berat badan janin yang nggak besar, nggak terlalu besar, ya boleh-boleh aja makan makanan ini, tapi tetap porsinya yang disesuaikan. Nah, selain dari makanan, bunda juga harus cek gula darah. Karena yang dikhawatirkan ketika berat badan janinnya besar itu ada pengaruh dari ibunya. Ibu yang mengalami diabetes. Atau bisa juga diabetes tersebut, ya gula darah naik tersebut diakibatkan karena kehamilannya. Itu namanya diabetes gestasional. Yaitu kenapa cek gula atau cek diabetes itu diwajibkan juga pada saat hamil untuk mengetahui ada atau tidaknya nih resiko bayi yang berat badannya besar atau tidak. Nah, jadi gini ya bun, intinya untuk pola makan pada saat hamil supaya berat badan janinnya itu bisa ideal, ya bunda makan makanan yang bergizi seimbang. Untuk makanan seperti yang manis-manis, coklat, es krim, atau yang lainnya, bunda boleh makan. Tadi asalkan porsinya yang diperhatikan. Ya, kecuali memang berat badannya besar, berarti harus dihindari dulu. Ya, selama hamil ini bunda boleh makan apa aja. Kecuali yang mentah, setengah matang, dan yang dibakar-bakar. Nah, ibu hamil hindari itu aja. Selebihnya jenis makanan ya bunda boleh makan apa aja. Daging-dagingan, tahu, tempe, ayam, sayur, buah-buahan, itu jenis sayur-sayuran, buah-buahan apa aja bunda boleh makan, ya nggak ada masalah selagi dengan gizi seimbang. Memang itu yang harus diperhatikan sih, gizi seimbangnya. Jadi gizi seimbang itu apa aja makanannya, contohnya seperti ini ya. Pokoknya makanan yang lengkap gizinya, ada karbohidrat, protein, vitamin, dan yang lain-lainnya. Dan juga bunda boleh tambahkan seperti vitamin ya, terutama tablet tambah darah itu wajib. Ya, vitamin yang lainnya boleh juga dikonsumsi, ataupun susu hamil. Ya, susu hamil ini nggak wajib kalau bunda sudah merasa asupan nutrisi yang didapatkan dari makanan itu udah bagus. Jadi nggak minum susu hamil juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalaupun mau minum juga nggak masalah. Nah, terkait susu hamil nih, suka banyak yang tanya, Bu Bidan, kalau udah minum susu hamil harus minum vitamin enggak? Gitu ya. Jadi, kalau susu hamil nggak wajib. Kalau vitamin apa dulu nih yang wajib? Tablet tambah darah, asam folat, itu yang wajib dikonsumsi untuk ibu hamil. Ya, trimester 3 ditambah kalsium juga boleh dikonsumsi ibu hamil. Jadi untuk vitamin itulah yang wajib, susu hamil nggak wajib. Selagi nutrisi, asupan nutrisi, makan minum yang bergizi, ibu rasa udah cukup dari situ ya. Kecuali memang ngerasa makannya kurang nafsu makan. Biasanya kan banyak ya ibu hamil yang kurang nafsu makan di awal-awal trimester. Ya, awal-awal trimester pertama nih ngerasa kurang bagus makannya, ditambah susu hamil. Nah, itu baru harus. Kalau udah di atas trimester 1 ngerasa makan minum udah bagus, udah bergizi, nggak minum susu juga nggak masalah. Gitu ya bun ya. Nah, oke, segitu dulu ya bun untuk pembahasan kali ini. Nanti next video kita bahas tentang apa ya. Boleh bunda kasih ide atau saran di kolom komentar. Atau bunda yang mau bertanya kira-kira apa aja sih yang mau ditanyain dari materi yang disampaikan sekarang, atau bunda ada pertanyaan lain, boleh tulis aja langsung pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih bunda yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya bunda.